Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ketika mendengarkan uraian Dhamma atau mendengarkan Dhamma Desana, sebenarnya ada beberapa tipe yang pernah disinggung Sang Buddha di dalam sebuah sutta. Ada beberapa jenis orang ketika mendengarkan Dhamma sesuai dengan karakternya masing-masing yang menyebabkan orang tersebut memperoleh manfaat atau tidak ketika mendengarkan Dhamma. Sang Buddha dalam sebuah sutta yang bernama Awakuja Sutta menyinggung 3 jenis orang ketika mendengarkan Dhamma Desana. Jenis yang pertama adalah Awakuja Panya Pugala, yang artinya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan terbalik. Orang jenis ini adalah orang yang berangkat ke wihara, ikut-ikutan mendengarkan Dhamma, tetapi ketika pembabaran Dhamma itu disampaikan, ia tidak mendengarkan dengan seksama. Ia justru main sendiri atau mungkin ngobrol dengan yang lain, maka ia tidak bisa mendapatkan isi dari apa yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Maka orang seperti ini disebut sebagai orang yang berkebijaksanaan terbalik. Diibaratkan seperti halnya kendi yang terbalik atau tertutup. Meskipun ada orang lain yang ingin mengisinya, tetapi karena ditutup atau terbalik, maka airnya tidak bisa mengisi kendi tersebut. Kendinya akan terus kosong. Sama di sini, ketika seseorang pergi ke wihara, mendengarkan uraian Dhamma, tetapi ia bermain sendiri atau ngobrol dengan yang lainnya, tidak mendengarkan dengan sesama apa yang disampaikan oleh si pengkhotbah, maka orang seperti ini adalah tipe orang yang berkebijaksanaan terbalik. Ia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang didengar, karena ia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Kemudian tipe yang kedua adalah Uccangga Panya Pugala, yang artinya orang yang memiliki kebijaksanaan pangkuan. Hal ini diibaratkan seperti halnya ketika seseorang duduk, terdapat makanan atau minuman di pangkuannya yang sangat riskan sekali untuk tumpah. Bahkan ketika ia bangkit dari tempat duduknya, makanan atau minuman itu bisa tumpah di tempat itu juga. Sama halnya di sini, ketika seseorang pergi ke wihara mendengarkan Dhamma Desana, orang ini mungkin bisa menyerap apa yang disampaikan oleh si pengkhotbah, tetapi hanya sebagian, karena perhatiannya tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Perhatiannya selalu mencar-mencar, selalu kemana-kemari. Jadi perhatiannya tidak pada apa yang sedang disampaikan oleh si pengkhotbah. Ia justru mungkin berpikir atau berkhayal ke sana kemari, atau mungkin tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Maka apa yang didengar samar-samar, sedikit-sedikit masuk, tetapi ketika nanti ia bangkit dari tempat duduknya, semuanya hilang lagi, semuanya berantakan. Sama di sini, seperti halnya orang yang di pangkuannya terdapat makanan, ketika bangkit makanannya dapat tumpah kembali. Di sini orang tipe seperti ini, orang yang mendengarkan Dhamma dengan tipe seperti ini, ia mungkin bisa samar-samar mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, tetapi ketika bangkit semuanya lupa kembali, semuanya berantakan kembali. Jadi ia pulang ke rumah tidak membawa manfaat, tidak bisa menjelaskan lagi apa yang pernah didengar di wihara tadi. Kemudian tipe yang ketiga adalah Puttupanya Pugala, artinya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan luas. Ia ketika mendengarkan Dhamma, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan seksama. Maka ketika ia mendengarkan Dhamma, ia bisa memperoleh manfaat, bisa menangkap isi atau pesan yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Bukan hanya bisa menangkap, tetapi juga bisa merefleksikan, mempertimbangkan, menimbang-nimbang, merenungkan. Maka orang yang seperti ini dapat memperoleh manfaat, dapat menerima pesan yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Orang yang berkebijaksanaan luas ini dapat menerima apa yang disampaikan oleh si pengkhotbah, dapat pula menimbang-nimbang, merenungkan kembali, sehingga bisa dibawa pulang
atau penyampaian atau isi khotbah tersebut dimasukkan ke dalam hati dan diingat-ingat kembali. Jadi orang yang tipe ketiga ini adalah tipe yang dianjurkan. Jadi ketika datang ke wihara, dengarkan dengan seksama, jangan main sendiri. Dan apabila mendengarkan, dengarkan dengan penuh perhatian agar bisa memperoleh manfaat, bisa menerima pesan yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Ini adalah 3 jenis atau tipe orang ketika mendengarkan Dhamma. Saya yakin semua umat Buddha yang ada di sini yang menonton ini adalah tipe yang ketiga. Saya harap bukan tipe yang pertama, bukan tipe yang kedua, tetapi adalah tipe yang ketiga. Bukan tipe yang berkebijaksanaan terbalik, sudah dikasih tahu, tetapi karena tidak mau mendengarkan, maka tidak dapat menerima. Tipe yang kedua, sudah dikasih tahu, tetapi karena mendengarkannya tidak penuh perhatian, maka lupa lagi. Dan yang terbaik adalah tipe yang ketiga, mendengarkan dengan sesama sehingga bisa menerima pesan yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Ya, demikianlah, semoga bisa diterima dan bisa memberikan manfaat.